Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa kita akan membahasnya bersama analis BNI Sekuritas, ada William Siregar. Selamat pagi, Bang Will. Selamat pagi, Mbak Jelita. Iya, IHSG kita dibuka menguat pada pagi hari ini. Apakah ini hanya teknikal saja di awal pekan ini, Bang Will, atau ada sentimen lain? Ya, yang pertama kita pikir sentimen utama yang diapresiasi oleh investor adalah dengan ditandatangannya stimulus jumbo ya dari Biden sebesar 2 triliun US dollar. Saya pikir itu menjadi salah satu katalis utama penggerak indeks kita pada hari ini seperti itu. Dan kita juga melihat bahwa tren dari jumlah korban COVID juga berkurang, dan kita juga melihat vaksinisasi programnya juga saat ini sedang berjalan dengan cukup baik. Gitu. Jadi saya pikir penguatan IHSG pada hari itu lebih di-drive oleh penguatan sentimen-sentimen tersebut, Mbak Jelita. Baik, apakah ini akan bertahan hingga penutupan nanti? Prediksi Anda bagaimana? Ya, saya pikir memang konsekuensi logis dari adanya pakai stimulus itu akan bertahan ya. Saya pikir itu merupakan suatu keputusan jangka menengah panjang yang akan mendrive IHSG kita lebih bagus lagi. Jadi saya pikir mungkin dalam satu minggu ini market kita berpeluang untuk adanya cenderung penguatan ya, karena semakin terbukanya dan semakin besarnya faktor dari stimulus itu, Mbak Jelita. Baik, Bang Will, nah hari ini ada rilis data nanti pada siang hari, data inflasi. Nah, prediksi Anda seperti apa dan ekspektasi pasar itu bagaimana? Ya, karena kalau misalnya kita lihat inflasi di bulan di bulan Februari pastinya gitu ya, kemungkinan besar kita melihat ada memang recovery pada daya beli masyarakat seperti itu ya. Memang kita mengekspektasikan bahwa di Februari daya beli itu akan sedikit lebih baik daripada Januari, tapi saya pikir penguatannya tidak signifikan ya, karena sekali lagi kita masih menghadapi tantangan konsumsi yang lebih lemah karena pandemi. Jadi saya pikir saya inline sama Coach Jasif bahwa memang di bulan Februari ini inflasi kemungkinan besar akan berada di antara 1,2 sampai 2% ya kenaikannya gitu. Jadi saya pikir itu merupakan cerminan improvement tapi tidak signifikan gitu. Jadi saya pikir secara overall saya setuju sama pandangan dari konsensus analis seperti itu, Mbak Jelita. Baik, Bang Will, kita juga tahu bahwa ada rilis kinerja tahunan dari emiten yang memang meskipun tidak signifikan sama seperti inflasi lah ya, tipis-tipis begitu untuk hasil kinerjanya sendiri pada kuartal ini. Nah, itu apakah masih berpengaruh pada indeks kita atau tidak, Bang? Ya, saya pikir kinerja tahunan emiten tahun 2020 itu sudah sepenuhnya price in sama kondisi market hari ini ya, dan beberapa waktu lalu itu justru market saat ini lebih melihat going forward ke depan. Nah, yang apa yang oleh investor saat ini itu adalah tadi pemulihan yang akan terjadi gitu. Jadi saya pikir terkait sama kinerja tahun lalu tidak akan terlalu banyak sekali di concern oleh investor seperti itu. Artinya memang dari emiten sendiri harus membuktikan kinerja mereka ke depan untuk bisa menarik para investor, begitu? Betul, betul sekali. Itu merupakan kunci ya di tahun 2021 bagaimana mereka bisa membalikan kinerja dari tahun 2020 yang terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 seperti itu, Mbak Jelita. Nah, menurut Anda sektor mana yang harus bekerja keras untuk meyakinkan investor nantinya untuk bisa mendorong indeks kita? Ya, yang pastinya memang saya pikir pertama ya dengan adanya pakai stimulus jumbo dari Biden sebesar US 2 triliun tersebut, itu sebenarnya kan menjadi salah satu konsekuensi logis yang bagus sekali bagi sektor komoditi, oil dan juga coal, batu bara. Nah, saya pikir memang emiten ini akan diapresiasi akan terkena dampak dari adanya stimulus ini, sehingga ini merupakan kunci bagi sektor komoditi untuk unjuk gigi di tahun 2021. Bagaimana supaya mereka bisa memanfaatkan sentimen ini dengan baik, dan khususnya juga bagi emiten yang memiliki rasio utang yang tinggi. Jadi ya, saya pikir di tahun 2021 ini yang dimana suku bunga BI itu berada pada level terendah, itu bisa dimanfaatkan bagi emiten tersebut untuk ekspansi dan memanfaatkan tingkat suku bunga yang rendah ini untuk meningkatkan kinerja mereka dengan cost of capital yang lebih rendah seperti itu. Jadi saya pikir terutama bagi saham komoditi itu menjadi suatu tantangan dan peluang bagi di tahun 2021. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang memiliki exposure utang yang tinggi itu harus membuktikan dirinya bahwa di tahun 2021 itu mereka bisa lebih ekspansi, lebih maksimal, mengingat tadi
cost of capitalnya itu sangat rendah sekali karena tingkat suku bunganya rendah saat ini seperti itu, Mbak Julita. Perusahaan komoditi dan juga perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak utang ya di beberapa waktu yang lalu. Yes. Nah, untuk hari Betul. ini apa yang paling menarik untuk dicermati Bang William sektornya? Ya, yang pertama pasti ya seperti yang tadi saya sebutkan, sektor komoditi baik itu oil ataupun coal itu menarik untuk dicermati ya, karena sekali lagi sektor komoditas itu berpeluang akan menguat karena dengan ada stimulus itu akan membangkitkan produksi ya, industri, dan itu akan memberikan peningkatan permintaan pada level industri. Jadi sektor komoditi itu perlu diperhatikan. Sektor komoditi ya, terutama coal, oil dan coal. Dan yang kedua juga saya pikir dengan diberlakukannya ini ya sentimen intensif pajak pembelian mobil baru, saya pikir sektor-sektor otomotif dan juga sektor multi finance juga mungkin bisa diperhatikan seperti itu ya, karena sentimen ini sangat bagus sekali bagi kedua sektor tersebut, Mbak Julita. Nah, dari komoditas rekomendasi emiten apa saja dari Anda, Bang William? Ya, yang pertama memang dari sisi perusahaan coal, saya lebih melihat lebih banyak akan banyak benefit di sektor coal. Itu saat ini kita masih expect sektor saham Indika Energi dan juga Adaro memungkinkan mendapatkan sentimen paling positif ya dibandingkan sektor lain saham lainnya di tengah kenaikan harga batu bara yang berpeluang meningkat dengan adanya stimulus ini. Jadi kita lebih memilih untuk memperhatikan sektor saham Indika dan juga saham Adaro seperti itu, Mbak Julita. Nah, Anda juga sempat menyebut tadi otomotif, apa saja rekomendasinya? Ya, yang pertama memang kita tidak akan lupa ya bahwa memang saat ini Astra Internasional yang memegang market share besar bagi ini ya, distribusi mobil Indonesia itu merupakan salah satu kunci ya bagi sektor otomotif, dan salah satunya emiten akan mendapatkan sentimen positif dengan adanya intensif pajak. Jadi saya pikir Astra mungkin menarik untuk bagi investor untuk kembali melihat ya, mengingat juga Astra juga selama year to date itu sudah mengalami penurunan yang saya pikir cukup signifikan. Sehingga dengan adanya momentum intensif pajak, investor bisa kembali melihat prospek Astra yang cukup menjanjikan ke depannya. Begitu juga dengan IMAS. Ya, saya pikir kedua emiten ini itu akan mendapat banyak sekali benefit dengan adanya pemberlakuan dari intensif pajak ini, seperti itu, Mbak Julita. Oke, mudah-mudahan investor bisa melihat peluang ini pada hari ini. Terima kasih Bang William untuk informasinya pagi hari ini. Pemirsa analis BNI Sekuritas William Siregar.